Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Dalam kehidupan berkeluarga, cinta adalah minyak yang merendam gesekan, semen yang mengikat lebih dekat, dan musik yang membawa harmoni. Friedrich Nietzsche. Ungkapan ini sangat berkaitan dengan tema Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini yang mengangkat talk show Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2024 yang bertemakan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Bersama saya tentunya Poso Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya sudah hadir satu narasumber kita yang sangat luar biasa, pemirsa. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Pusat, Bapak Dr. Sudibyo Alimuso MA. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat, semangat. Sehat dan semangat ya Pak? Iya. Kalau dari 1 sampai 100 seberapa semangat nih Pak hari ini Pak? Untuk mengedukasi. Harus 99,9. Masih ada 0,1-nya ya Pak? 0,1. Harus disimpan itu ya Pak ya? Baik. Jangan sampai 100 tuh. Jangan. Bahaya. Oke Pak, berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional. Baik, ya betul. Seperti apa bisa diceritakan Pak? Karena masyarakat ini kan harus merencanakan keluarganya supaya dapat berkelanjutan ke depannya, supaya anak cucunya nanti juga dapat merasakan hal yang sama, hal yang baik gitu. Ya, baik. Ini sebetulnya Hari Keluarga Nasional kita ini kan sebetulnya belum tua-tua amat ya, kan usianya 31. Artinya ini usia produktif sebetulnya. Jadi kalau diibaratkan manusia itu sedang giat-giatnya bekerja dan sebagainya. Tapi ya. setidaknya lebih tua dari saya, Pak. Ya lebih tua, tapi jauh lebih muda dari saya. Nah, keluarga tadi sudah disebutkan Hari Keluarga Nasional yang ke-31 itu mengambil tema tadi keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Jadi memang cita-cita kita itu kan nanti di dalam 2045 itu negara kita menjadi negara yang berdaulat dan maju. Ya, harapannya seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya ya sumber daya manusia kita harus berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas dihasilkan dari apa? Dari keluarga-keluarga yang berkualitas. Nah, itulah karena itu maka tema tahun ini memang sangat tepat. Karena kita menyongsong kepada Indonesia Emas di tahun 2045, apalagi saat ini Indonesia kan dalam era bonus demografi. Betul. Kalau keluarganya nggak berkualitas, pasti kita tidak bisa memetik bonus demografi yang ada di hadapan kita. Betul, kita percuma gedung tinggi-tinggi ya Pak, tapi kalau sumber daya manusia yang tidak nggak bisa apa-apa, akhirnya bangsa lain yang mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan, dan kita tidak bisa menikmati dari itu. Oleh karena itulah, maka kita harapkan dengan Harganas tahun ini supaya memang semua kembali kepada keluarga. Makanya kemarin ada sub-sub tema misalnya mari kembali ke meja makan bersama. Sebenarnya kembali ke meja makan bersama itu bukan dalam harfiah makan begitu saja, tapi sebenarnya bisa berdiskusi di antara keluarga sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Nah, sesuai cita-cita keluarga yang mempunyai ketahanan yang tinggi di dalam keluarga itu. Oke, ini ngomong-ngomong masalah ketahanan keluarga nih, Pak. Ini seperti apa dalam mewujudkan? Karena kan mungkin masyarakat masih banyak yang bingung dalam menerjemahkan dan mempraktekkannya dalam lingkungan keluarganya. Ya, sebenarnya sederhana. Jadi sebenarnya ada 3 ukuran yang sangat sederhana yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN, Pak Asto itu keluarga yang berkualitas atau yang punya ketahanan itu adalah keluarga yang tentram, ya kan, keluarga yang tentram, yang mandiri dan bahagia. Jadi artinya keluarga yang tentram, mandiri, bahagia itu artinya keluarga yang tidak konflik di dalam keluarga kan, secara psikologis dia mempunyai hubungan yang erat antar keluarga, komunikasi yang baik,
dan kemudian dia mandiri artinya dia tidak tergantung kepada lain karena dia bisa bekerja dalam keluarga itu dan sebagainya. Dan kemudian ada timbul rasa bahagia di dalam keluarga itu yang kemudian kita ukur itu dalam indeks pembangunan keluarga. Jadi indeks pembangunan keluarga kita setiap tahun meningkat, artinya memang dari 3 kriteria itu keluarga-keluarga kita semakin baik kualitasnya. Jadi kalau debat-debat dikit di keluarga itu boleh nggak Pak sebenarnya Pak? Boleh, asal debatnya membangun, tidak kemudian berdebat kemudian menimbulkan kerenggangan di dalam komunikasi antar keluarga. Kuncinya itu ya Pak, kerenggangan tadi ya Pak ya? Kerenggangan komunikasi itu penting, apalagi kan sekarang di dalam era digital, itu kadang-kadang masing-masing sibuk dengan digitalnya masing-masing. Jadi dalam satu keluarga pun, bisa saja mereka kumpul tapi asik bermain gadget masing-masing. Ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ini Pak. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ini. Itu gimana tuh Pak? Ini jadi artinya quality ya, sekarang bukan soal banyaknya Anda bertemu, tapi kualitas di dalam komunikasi dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Oke, jadi ya, berarti sebenarnya hal yang wajar misalkan orang tuanya sibuk. Iya, betul. Sibuk misalkan harus keluar kota terus, tapi ketika kembali bertemu dengan keluarga harus kualitasnya dijaga. Kualitas. Ya? Kan bisa sekarang kalau walaupun kita jauh, kan kita bisa video call. Oh, itu maksud dari bagiannya juga ya, Pak? Itu walaupun jauh, tapi kan tidak bisa ketemu fisik. Kan kuantitasnya kan sering dihitung dengan fisik ya, sering ketemu. Tetapi dengan video call dan sebagainya kan kita bisa ada komunikasi, karena penting sekali ya di dalam kehidupan berkeluarga itu jangan sampai terjadi yang namanya pengabaian di dalam keluarga. Pengabaian itu misalnya anaknya kemana, misalnya istrinya mau kemana juga nggak tahu, suaminya kemana tidak pernah ditanya. Itu jadi persoalan. Jadi supaya ada komunikasi. Jadi anak itu boleh kemana-mana, tapi kita tahu ada di mana dan sebagainya, dengan siapa mereka bergaul dan sebagainya. Tapi untuk para orang tua yang seperti ini, Pak, misalkan mindsetnya, oke, saya cari uang itu kan, saya cari uang sebanyak-banyaknya keluar kota, terus saya biayain seluruh kebutuhan anaknya, itu gimana tuh Pak? Nah, nanti itu kan dari dari segi fisik material ya. Tetapi anak itu kan membutuhkan dukungan emosional dan sebagainya, secara psikologis dan sebagainya, itu kan perlu dukungan. Jadi anak itu bukan sekedar dipenuhi secara fisik ya, material dan sebagainya, tapi hubungan-hubungan kekerabatan di antara keluarga itu menjadi sangat penting. Jangan supaya nanti anak merasa gini, ini kan sering terdengar bahwa kita disebut sering sebagai fatherless country. Artinya bapak itu jarang sekali untuk berkomunikasi dengan anaknya, sehingga Pak, kalau bahasa sekarang ya sehingga anak merasa kehilangan ayahnya sebelum yatim gitu ya. Jadi kehilangan ayah karena jarang bertemu ayahnya, komunikasi dengan ayah dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam hari keluarga ini, supaya kita membangun kembali keluarga-keluarga yang menjadi keluarga yang berkualitas, yaitu yang punya ketahanan dan kesejahteraan yang tinggi. Ketahanan itu dia ulet lenting. Jadi tahan itu kan kalau ada gangguan-gangguan dari manapun, keluarga itu tahan, bisa tidak ada masalah gitu ya. Nah, keuletan dalam keluarga itu menjadi sangat penting ya. Ya itu syaratnya tadi, tentram, mandiri dan bahagia tadi. Oke, berarti kalau orang tua cuma support secara material untuk sekolah anak, untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak ada obrolan yang mendalam antara orang tua dan anak, artinya juga secara ketahanan keluarga ini bisa diragukan juga. Iya, rapuh. Karena salah satu kunci di dalam ketahanan keluarga itu adalah ada komunikasi. Karena keluarga itu kan seperti sebuah organisasi sebenarnya. Ada yang memimpin, ada anggota yang dipimpin. Nah, masing-masing punya namanya tugas dan fungsi. Persis kayak organisasi biasa gitu ya. Betul. Nah, ini mereka harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi macet, ini kan jadi persoalan dalam organisasi. Jalan itu nanti. Ya, organisasi keluarga itu. Jadi ini komunikasi saya kira menjadi kunci penting di dalam menjalin keluarga yang berkualitas tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah stunting nih Pak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih Pak. Oke. Jeda dulu. Biar pemirsa di rumah bisa yang sambil ngopi bisa ngopi dulu nih Pak. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.